Hai, namaku Dani. Sekarang gini, aku beri waktu 10 detik, 5 detik untuk menjawab. Apa itu kampung halaman? 3, 2, 1. Waktu sudah habis. Loh mas, katanya 5 detik. Mohon maaf, saya tidak bilang. Anda harus mempercayai saya. Terima kasih atas basa-basi ini, karena inilah tujuan dari durasi. Dan inilah kampung halamanku. With my head again, you had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Gimana? Keren. Dan setiap pagi, saya juga selalu menikmati pagi dengan bermimpi. Tapi jangan khawatir, yang mau aku bahas di video ini bukan itu, tapi kampung halamanku. Stop. Sinematik mulu nih editor. Ya, ini kondisinya lagi di depan rumah. Kita lihat sepi banget guys, podo ngaret lagi. Dan ini ada teri alias pohon apa gak ero aku. Bentar kita maju dikit lagi, maju mungkin apa. Nah, kalau kita perhatikan di sini emang jalannya itu dicor kanan kiri ya, jadi jangan naik becak ke sini. Ini tadi rumah joglo, sepi banget. Pemane nek bengi medeni pol. Nah, sekarang kita udah di dalam rumah. Kita lihat di sini ada jajanan lebaran, walaupun agak sepi, lagi rengginang. Wafer murah, Gary. Kursi, terus di sini. Nah, kita bisanya nonton TV di sini. Dan ini ada si Bagong, saudara saya yang lagi tidur karena begadang. Gong. Nah, ini ada TV, terus ya beginilah, masih berantakan karena belum diberesin pagi. Ini keluar sedikit, di sana ada memean, awas ada celana dalam, jangan dilihat. Nah, ada pohon-pohon di depan, ini kebun, jadi nggak langsung ke rumah tetangga. Ya beginilah kondisi di kampung. Oke, sekarang kita di depan kandang sapi dan wedus. Ini dia ada sapi, tapi bukan sapinya Raju. Ada 3 ekor sapi. Nah, ini yang mboknya. Halo. Itu yang belakang ada anaknya. Dan coba kita pakani sekarang, alias kita kasih makan. Apakah mau? Oh, mek dindus tok. Ayo mangan. Ayo dipangan deh. Oh, ternyata dia mau makan KFC, nggak mau makan rumput-rumput kayak gini. High class juga ya. Dan ini ada si Mbek. Halo Mbek. Sakno iki Mbek emek si Jidok. Halo. Sarange. Ketahuan jomblonya ya. Sarange dengan wedus. Ini ada jerami, terus ini ada tilise sapi. Oke, kita ke sini. Dan ini ada motor yang biasa dipakai kakung buat ke sawah atau ngarit. Ya begini nih bagian sebelah rumah. Dan ini adalah tempat kita biasa berbincang-bincang di dapur. Ada jeruk, terus ini apa wis oke lah. Ini hasil panen gitulah. Nah, bisa taruh sini hasil panennya. Ini ada jagung. Nah, terus apa lagi ya? Ya begini nih. Ini tempat paling asik. Ada ayah lagi nyapu kacang. Terus kita lihat ke belakang ada ibu. Halo Bu, halo. Nah, ini ada kacang yang mau diperintili alias hasil panen yang mau diproloti. Nah, ini ada tungku api. Biasanya kalau pagi kita selalu di sini buat anget-anget. Terus ini ada keluar sedikit.
Nah, itu jalan yang tembusan di depan tadi. Nah, ini ada tandon buat apa ya, nangki air lah ya, pokoknya fasilitas air buat persediaan. Terus kita lanjut lagi aja ke sana dan ya gitulah. Ini tembusan yang tadi motornya udah dipakai kakung buat berangkat ke alas alias sawah. Oke ya. Nah, ini depan ini ada tempat persediaan air buat di kandang sapinya. Nah, mungkin ini yang mau aku soroti sedikit karena ya kita lihat tuh ada airnya. Dulu itu tempat ini terkenal banget di Gunung Kidul ini, kering, tandus, dan susah airnya. Kalau air tuh dari mobil-mobil tandon itu pun mahal. Terus sekarang alhamdulillah udah ada bantuan dari pemerintah. Halo ya Bu Aminandi. Terus ini Mbak Putri, halo. Terus kita ke depan. Sekarang kita mau coba tes airnya. Apakah kita bisa, kita putar-putar. Ya, ya, oh kakak bentar, aku tanya kakong. Kong, kakak lagi. Ya harap eso. Oh ancen tidak bisa guys. Jadi emang yang satu itu kerannya rusak. Nah, tadi aku udah tanya sama Mbak Putri sama Kakong guys. Jadi nah ini kita bisa lihat selangnya ya, ini ditaruh di dalam tanah supaya nggak kena ayam. Nah, ternyata tadi kita emang salah karena yang di sebelah kanan itu nggak bisa kerannya. Nah, yang dipakai itu yang sebelah sini. Nah, kita coba. Iya lah. Nah, ini udah terbukti tuh di sana airnya masih dipakai buat ngisi tempat minumnya si sapi alias sapi atau cow iki tilise sapi. Nah, di sini aku juga mau sharing ke kalian. Ini di depan rumah ada kebun dikit buat nanam singkong. Di sini dulu itu pas aku kecil tempatnya buang air. Nah, di depan rumah ini tempat buang air. Jadi ini kita coba maju ke depan. Nah, dulu itu ini tanahnya tinggal dikeduk aja ya, digali dikit. Nah, digali dikit terus nanti ada anjing yang makan. Jadi di sini banyak banget anjing liar yang berkeliaran. Ya begitulah. Tapi sekarang udah modern, udah pakai toilet. Oke. Gimana? Udah puas? Tapi rasanya ada yang kurang. Kita harus nge-explore sesuatu. Berlanjut di hari selanjutnya. Nah, jadi ini aku sama Bagong mau nge-explore dikit lah sambil belanja ke toko. Tapi tokonya lumayan jauh, sekitar 10 kiloan lah dari rumah. Jadi kita akan naik motor. Kita akan riding, nge-explore dikit Gunung Kidul, tempat rumahku. Oke, sepi. Oke, gas. Ini tempatnya, jalannya maksudnya dibelah dua, cor-coran kanan kiri. Jadi di sini jangan berharap kita bertemu cabe-cabean ya, karena jalannya begini. Udah baru berangkat aja udah nyusruk paling ke sawah rumah. Jadi jarak rumah antara kiri kanan itu lumayan jauh dikit lah, nggak pepet-pepetan kayak di Sidoarjo, Surabaya, Jakarta, Bekasi tuh. Nah, ini di depan ini jalannya cor-cornya udah full, nggak kiri kanan. Ini ada kayak proyek baru juga, udah ada anggaran dananya juga katanya, diceritain orang sini. Nah, ini kita mulai keluar ke jalan aspal. Nah, kalau kita lihat di Google Map itu kita lihat bisa di sini kita bisa lihat, tapi di pertigaan tadi udah putus. Nah, kita lihat di kanan kiri ada bukit.
bukit yang kering, ya lumayan kering lah. Kita lihat enak banget riding di sini. Apalagi kalau touring itu wow, enak banget. Kita lihat di sini ya enak banget buat touring karena di sini lokasinya masih seger, sepi. Nah, ini ada mobil, jarang juga mobil lewat sini. Mungkin kalau mobil lewat sini mungkin ya ramainya mungkin pas lebaran. Jarang-jarang lah, mungkin orang pulang kampung. Halo, weh. Ada seru-seru kan tadi 2 orang. Kita lihat alamnya, wow banget lah. Nah, ini nanti kita muter. Nah, ini bukit di depan nih, kita muter terus udah nyampe di tokonya. Lumayan jauh juga sih kalau buat beli sesuatu di toko kelontongan gitu. Kelontongan. Cak lontong aja. Enak banget hidup di sini. Tenang, damai. Oh iya, dan juga di depan bukit ini baru kita bisa merasakan sinyal buat internetan, karena di rumah tadi akses internet nggak ada. Ada sedikit sih, tapi cuma satu provider aja, Indosat, itu pun putus-putus. Ya begitulah explore kita. Tapi ada yang kurang. Aku mau tunjukin kalian, dan pastinya ini akan memberikan kalian experience yang baru. Jadi gimana? Nah, iki aya wis teko. Ayah. Numpak maneh. Nah, wis, bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena kemarin kita udah sempat nge-explore ke Gebluk, alias daerahnya itu namanya Gebluk, yang kemarin kita mampir beli di toko itu. Sekarang kita mau ke rumah buyut, silaturahmi. Jadi buyutku itu ya namanya juga buyut. Aku punya nenek dan ini orang tuanya nenekku. Jadi orangnya emang udah tua tapi masih alhamdulillah sehat lah. Ini ada pohon beringin yang besar banget. Kalau malam sumpah ngeri kalau lihat ke sini. Dan ini juga ada di depan ada wow. Ada halo Pak, ngarit. Nah, ada kuburan guys, kuburan. Anjir, ada ibu-ibu guys, ada ibu-ibu. Kalau lihat sini sumpah serem banget. Apalagi di sini nggak ada lampu. Terus kita lihat di kiri kanan jurang. Kalau kesini sih sempet kemarin ke rumahnya buyut pas malam, tapi dan itu atmosfernya udah ya begitulah, udah nggak jelas, udah ngeri gitulah. Karena aku akhir-akhir ini juga sering nonton film horor, jadinya ya begitulah. Kita lihat alamnya di sini emang keren banget sih. Tapi kalau siang, kalau malam ya no way, ngeri lah. Terus kita turun. Nah, ini rumah buyut ini, kita turun terus kita naik lagi. Nah, rumah buyut ini unik juga karena di depannya ada bukit yang besar banget, goa nggak kebayang, dan sedangkan rumah buyut itu di bawah. Jadi kalau ada apa-apa itu pasti ngeri lah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tetap diberi keselamatan. Nah, ini jadi kemarin aku nggak sempat nge-record pas malam soalnya peteng banget, alias peteng. Nah, ini ada rumah buyut. Ya, kita udah di depan rumah buyut ini. Nah, ini yang mau aku explore dikit. Ada gua sama bukit di depan rumah buyut. Jadi unik juga rumah buyut ini karena di depannya diapit bukit, di belakang juga ada bukit, dan di belakang itu ada bukit kera. Jadi dulu di situ pas kecil itu banyak kera juga di situ. Nah, kalau ceritanya sih dulu di depan gua ini, di balik gua itu dulu ada tempat persembunyian jajahan Jepang gitulah ceritanya sih. Entah jajahan Jepang ke situ buat nyimpen senjata atau rakyat yang nyimpen senjata di situ, aku kurang tahu pastinya. Nah, ini rumah buyut dan ya unik lah, unik juga rada ekstrim.
Tuh kita lihat, wow, ya, oh. Nah, kita sekarang udah di belakang rumah buyut. Tadi kan kita udah nge-explore di depannya, kita sekarang ke belakang. Nah, ini ada kandang kambing. Jadi unik ya, karena orang sini tuh walaupun seenggak mampu apa, tapi minimal harus punya hewan ternak gitulah. Nah, ini gua kera yang aku ceritain tadi. Jadi dulu di sini pernah ada banyak kera, terus sekarang nggak tahu kemana. Kita lihat di samping. Nah, ini ada kamar mandi sama toilet. Ya sama aja lah, goblok amat lu. Nah, kita lihat di sini dan iya gitulah.